orang itu baru senang saja. Walaupun apa ya namanya banyak senang. Kalau kita sudah berbicara senang, ada bahasa pepatah yang menyatakan man ahaba syai'an bahwa dulu. Barang siapa mencintai sesuatu maka dia mau menjadi budaknya. Gimana? Iya, kita mencintai suami kan dipikir-pikir dia kayak pembantu. Gimana? Iya, suaminya masih tidur, kita udah bangun, udah bikin kopi, udah nyucikan baju, menyetrikakan baju, memasak untuk dia, urung pembunyi SS itu pulang tinggalan. Gimana? Kalau nggak cinta mau nggak itu? Nggak mau. Sama juga suami kita, kosol-kosol panasan, ya derep boleh duit, ya. Mau ngapa nggak bujurnya kan dia cinta. Kalau dia nggak cinta ya bola panas-panasan kerja di kemari si ubisan seperti itu. Ya sama seperti kita senang dengan datangnya Ramadan ya, maka kita berusaha dia melaksanakan apa yang diperintahkan di bulan Ramadan itu. Di antaranya berpuasa di bulan Ramadan. Nah, untuk berpuasa, puasa itu adalah rukun Islam. Aslun yajibu shomu Ramadana bi'ahadi umri khamsatin. Puasa Ramadan itu diwajibkan apabila ada salah satu 5 hal. Di antaranya bika mali sya'bana salasina yauman. Yang pertama syaratnya apabila bulan Sya'ban itu sudah penuh 30 hari. Ini hari ini tanggal 30 Sya'ban, maka besok kita puasa karena tidak ada tanggal 31 dalam bulan Hijriah. Kemudian yang kedua, wasaniha biruyatil hilali fi haqqi man ra'ahu in kana fasikon. Yang kedua apabila melihat hilal, makanya kalau kita orang Nahdien itu begitu mau puasa tanggal 28 itu sudah tanggal 9 itu sudah mengadakan yang namanya Ru'yatul Hilal. Kalau hilal sudah terlihat maka kita wajib berpuasa. Makanya ketika tanggal 29 nanti ada sidang isbat. Nah ketika bulan sudah terlihat maka tidak ada tanggal 30 tapi besok kita sudah wajib berpuasa seperti itu. Wataliha bisubuti fi haqqi man lam yarahu binadli syahadatin. Yang ketiga karena sudah ditetapkan. Kalau kita enaknya ya nderek aturan pemerintah kan seperti itu. Pemerintah sudah menetapkan kita berpuasa. Warabinguha yang keempat bi ikhbarina dari riwayatin mausukin fi sawa mausukin bihi sawaun wa qawa fi qalbi sidqu amla. Di sini ya hampir sama seperti tadi. Ketika memang sudah ada yang memberikan khobar itu apa? Berita. Ya udah. Sekarang kan sudah disiarkan dari kemarin-kemarin ya sudah disebar. Maka ya kita wajib berpuasa ketika memang sudah ada khobar itu. Kemudian yang kelima, biduni dukhuli Ramadana bistihadi fiman istabahu alaihi dalika. Dengan menyangka. Sekarang sudah zaman modern ya sudah tidak menyangka. Gimana? Karena sudah ibaratnya alatnya wes iya canggih. Kalau zaman dulu mungkin kecil-kecilnya kita masih ada mungkin ibu-ibu sih masih ngalamin zaman dia nurung TV, ya alat alat komunikasi itu paling radio lah radio pun tidak dimiliki oleh semua orang gimana zaman sekarang cah cilik ya wis duwe alat komunikasi makanya lebih mudah. Kemudian surutu syihatihi syarat sahnya berpuasa arbaatun ada 4. Islamun yang pertama adalah Islam, maka orang yang tidak Islam tidak wajib. Pengaklun dan berakal, maka orang yang tidak berakal tidak wajib. Wanakoun min nahwi haidin dan suci umpamanya dari haid, suci dari haid dari nifas seperti itu, itu juga wajib berpuasa. Nah kalau suci dari haid tentunya ya kepada wanita, gitu kan, lanang kan bukan haid, kecuali
Kemudian wa ilmu biqanil waqti qabilan lisaum, dan tahu waktu yang boleh untuk berpuasa. Waktu yang tidak boleh untuk berpuasa itu apa, Bu? Ya, hari raya, 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, itu nggak boleh untuk berpuasa. Kemudian al-arkan wa syurutu wujubihi, tadi syarat sahnya, sekarang syarat wajibnya. Syarat wajibnya ada 5. Kalau yang di atas yang mewajibkan, oke? Beda lagi. Syarat wajibnya ada 5. Yang pertama Islam, kemudian yang kedua taklif, artinya balik dan mukallaf. Balik itu kalau di dalam fikih disebutkan ciri-cirinya balik ada 3. 1, laki atau perempuan berumur 15 tahun. Artinya nek kula duwe anak, duwe putu umur 15 tahun, maka dia sudah balik. Ketika sudah balik sudah wajib melakukan semua rukun Islam, termasuk sholat saja, sholat puasa itu sudah harus dilakukan sendiri. Kalau tidak ya sudah dosa secara pribadi dia. Ya, termasuk poso. Jangan sampai anak bocah 15 tahun dia enggak poso. Maka kita umpamanya punya anak, punya cucu, ya sudah dari kecil kita melatih untuk berpuasa. Kalau belum 15 tahun atau mungkin tidak haid, karena anak laki-laki itu boleh yang ketiga ciri-cirinya itu mimpi basah. Cara bocah segini ya puber lah nih, harus ngerti bocah. Iya, caranya mesti cawa dunaju ya jenenge wis puber balik. Kemudian wa itaqo artinya kuat. Kuat dalam arti ya kalau umpamanya anak tidak kuat puasa, saya sendiri pernah mengalami itu. Anak saya nggak kuat puasa, ya pokoknya yang tiduran jenis lemes-lemes kayak pingsan, baru nggak kuat namanya. Tapi kalau masih sekedar esi soplayon tapi malah melih banget ya itu masih kuat lah kalau seperti itu. Kayaknya dia menguruti nafsu saja. Sehat dalam arti ya umpamanya sakit yang masih kongang, masih mampu untuk berpuasa, ya sebaiknya berpuasa. Kecuali kalau sakit kemudian begitu kita berpuasa, sakitnya itu tambah parah, ya maka boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian bacanya bulan dulu ya masih doang untuk berpuasa. Tidak dalam kepercayaan. Omah main dewek lah istilahnya, tidak dalam arkan rukun. Ketika disebut rukun, maka sesuatu yang harus dikerjakan ketika kita mengerjakan sesuatu itu. Artinya ketika kita berpuasa, ya rukun ya kita lakukan ketika kita berpuasa. Rukun sholat yang kita lakukan ketika kita sholat. Rukun wudhu kita lakukan ketika kita berwudhu. Kan seperti itu. Rukunnya berpuasa, yang pertama adalah niatul lailan, membaca niat malam harinya. Bedanya kalau niat puasa fardu itu harus malam harinya. Kalau puasa sunnah itu boleh pagi hari selagi belum duhur, belum lingsir dan kita belum makan. Umpamanya lagi di rumah sendirian, cara kula nih, arep makan bobot maka wajib tarku muftirin, meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Kemudian wasaimin, dan orang yang berpuasa. Jadi niat, kemudian meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Wajibu mangal qudoi lisyaum kafaratul mudbah. Ada orang yang ketika meninggalkan puasa atau ketika berpuasa dia wajib mengkodok. Kodok kalau dalam bahasa Arabnya kodok, bahasa Jawa ini nyerutang puasa. Kemudian kafaratul mudbah, membayar kafarat. Kafarat itu apa? Denda. Kemudian wa takzir, lan
di apa itu namanya ya, tasir itu dikapokakan nih cara bahasa ini. Siapa yang wajib melakukan itu ya kue mau man afsada somahu fi ramadana yauman kamilan bijimawin. Orang yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari, maka dia wajib membayar kafar. Kafar denda yang besar itu apa? Satu memerdekakan budak. Sekarang nggak ada dong budak. Gimana? Berturut-turut. Wah, Ramadan yang ngempet. Kapan rampungnya kok? Nah ini kalau sampai medot sehari saja itu harus ulang sekali lah. Ngulang dari awal Bu. Itu namanya tebusan itu. Nah kalau karena haid Bu, ya haidnya berhentinya pas haid itu saja. Kemudian diteruskan lagi. Namanya juga hukuman. Gimana? Itu. Kemudian yang terakhir kalau puasa 2 bulan nggak kuat, memberi makan 60 orang fakir miskin. Kalau sekali makan uang 10.000 sedang tidak. Tinggal 30 hari, 30 hari kali 30.000 kali 60. Ya lumayan. Imsak lisome visit tati mawadinya. Ada hal yang diwajibkan mengkodok, nyerutang dan imsak. Imsak artinya ya kita tetap berpuasa tapi yang nyerutang. Yang pertama untuk puasa Ramadan, artinya kalau puasa sunnah tidak. Yang pertama itu ngalam mutaati bifitri. Bagi orang yang sengaja mukah kuwi buko. Cara bahasa Jawa ini medot. Ya. Bahasa Indonesia ini kan buka, gitu deh. Bahasa Jawa ini medot. Wong kok sengaja medot niku pamane jam 09.00 wis ngelak minum. Niku wis kon terus imsak, wis dikon nerusna puasa. Supaya tetep kon nyerutang. Lah medot sih ya nyerutang gitu. Kemudian yang kedua, wasani ngalatari kiniyah lailan fil fati. Bagi orang yang tidak membaca niat malam harinya. Oke. Kemudian yang ketiga, ngalaman tasahhuru dzona baqo al-lail fa bana khilafuhu. Bagi orang yang cara bahasa kepana kayak wong sahur kawanan gitu. Saman aftara dzona uruba fa bana khilafuhu. Bagi orang yang buka tapi belum maghrib. Kemudian yang kelima, ngalaman bana lahu yauma salatina min Sya'ban anallahu Ramadan. Ini kalau yang ini kayaknya sudah tidak terjadi. Apabila terjadi hari itu tanggal 30, sekarang kan tanggal 30 Sya'ban ya. Ternyata kok wis awan ada pengumuman, diumumkan bahwa hari ini sudah masuk bulan Ramadan, itu kita wajib puasa kalau terjadi seperti itu. Halaman sabaqo ma'ul mubalaghah, apabila kita wudu nggih kok telon nggih, boleh kumur-kumur ketelan umpamane. Maka ya tetap wajib berpuasa tapi nyerutang. Kalau berpuasa wudune nggih sing hati-hati. Apalagi kalau sudah zuhur nggih, maka itu hukumnya makruh berkumur. Batalkan puasa. Yang pertama adalah riddah, murtad. Murtad itu ada 3 macam. Murtad cara bahasa Jawa itu murtad bangsa, i'tiqad, kemudian penggawe dan lisan. Yang kedua, haid. Tentunya ini bagi wadon. Haid, nifas, wiladah. Kemudian junun. Junun itu apa? Edan itu juga. Ya, edan itu kan nggak sadar. Gimana? Bulannya kalau ngomong belum kayak orang kelambenana ya tak izin karena dia tidak sadar. Kemudian wa irmain. Irma itu apa ya? Ayan apa ayan kalau epilepsi? Oke, nah, sudah.
karena tidak sadar dia. Kemudian kalau sunahnya puasa itu banyak, diantaranya segera berbuka kalau memang sudah maghrib, berbuka dengan yang manis. Kalau di Arab dulu ya buka kurma disunahkan, tapi sih Indonesia kurma pirang-pirang, gimana? Kalau waktunya masih memungkinkan nanti kita tambah sedikit materi. Monggo saya lepas nyuwun pangapunten nggih, monggo saling memaafkan dan saling minta dan memaafkan sebelum masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, dapat memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, karena Ramadan itu disebutkan bulan panen, bulan penuh ampunan, maka perbanyaklah amal ibadah, pahala dilipat gandakan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Bukan yang Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wa alamin muladi durja syafa'atuhu likulli hawlin minal awali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa kalim maqsidana waghfir lana ma madun ya wasi'al karami subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.